berjumpa lagi dengan Bu Yuan. Teman-teman bagaimana hari ini? Sudah sholat duha kah? Atau sudah merapikan tempat tidur? Sudah mandi? Sudah sarapan? Nah, jangan lupa ya kegiatan paginya. Hari ini kita akan belajar benda di sekitarku. Teman-teman, benda di sekitar kita ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup biasa kita sebut dengan makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati adalah benda-benda di sekitar kita yang tidak bernyawa seperti batu, kayu, bambu, seperti itu ya teman-teman ya. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi ada juga loh yang bukan termasuk benda, seperti cahaya dan panas. Cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak memiliki massa. Massa benda sendiri dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, sifat fisik benda ada bermacam-macam. Dimulai dari ukuran, terus ada warna, ada bentuk, ada wujud. Ukuran benda ada berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang rendah. Warna benda juga bermacam-macam, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning, dan lain sebagainya. Bentuk juga bermacam-macam, ada yang bulat, ada yang pipih, ada yang kotak, balok, dan lain sebagainya. Begitupun wujud. Wujud benda ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang berbentuk gas. Teman-teman, ternyata benda-benda di sekitar kita terbuat dari suatu bahan pembentuk. Bahan pembentuk benda-benda di sekitar kita bermacam-macam. Akan Buyan sebutkan ya. 1. Benda dari kayu. Kayu berasal dari bagian suatu pohon, yaitu batangnya. Benda dari kayu contohnya adalah kursi, meja, dan benda kerajinan lainnya. Kedua, benda dari kertas. Nah, kertas itu berasal dari mana sih teman-teman? Kertas itu berasal dari kayu. Kayu yang dihancurkan kemudian melewati berbagai macam proses sehingga terbentuk menjadi kertas. Benda-benda dari kertas contohnya adalah majalah, buku, seperti novel, komik, dan HC yang kalian kerjakan itu bahan dasarnya adalah dari kertas. Kertas memiliki sifat menyerap air sehingga bisa kita tulis tuh dengan tinta. Jadi tinta dari pulpen dapat menempel pada kertas kita. Ketiga, benda dari kaca. Kaca berasal dari mana sih teman-teman? Kaca berasal dari pasir kuarsa. Pasir kuarsa biasanya ditemukan di daerah pesisir. Nah, contoh benda-benda yang berasal dari kaca adalah botol, ada gelas, ada toples, teman-teman, seperti itu. Keempat, benda dari plastik. Plastik adalah benda yang seringkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak benda-benda dari plastik, contohnya adalah gayung, ember, lalu ada tempat makan seperti piring dan gelas yang terbuat dari plastik. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air dan tidak tembus air. Plastik juga memiliki keunggulan yaitu ringan dan mudah dibentuk. Plastik juga dapat menimbulkan masalah teman-teman. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, bahkan sampai ratusan tahun untuk terurainya. Kelima, benda dari logam. Logam memiliki keunggulan yaitu sebagai penghantar panas yang baik. Logam juga dapat dibentuk dan kuat. Contoh benda-benda dari logam adalah sendok, garpu, sutil, dan penggorengan. Keenam adalah benda dari karet. Apa saja sih contoh benda dari karet? Contoh benda dari karet adalah penghapus. Nah, karet sendiri ada 2 jenis, karet alami dan karet sintetis.
Karet alami berasal dari getah pohon karet, sedangkan karet sintetis berasal dari pengolahan minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Contoh benda-benda dari karet adalah karet gelang, lalu ban, balon juga terbentuk dari karet. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, begitu penjelasan dari Bu Yuan. Sekarang teman-teman mengerjakan HC-nya ya. Di situ ada beberapa jenis soal. Yang soal pertama adalah mengisi sifat fisik benda, ciri-ciri benda, dan jenis benda. Lalu yang kedua adalah kalian akan diberikan stiker. Di situ ada 6 kolom bahan pembentuk benda. Kalian nanti gunting stikernya lalu masukkan benda tersebut sesuai bahan pembentuknya. Yang ketiga akan Bu Yuan berikan bacaan kepada kalian dan pertanyaan. Nanti kalian isi ya pertanyaan tersebut. Teman-teman semangat ya mengerjakan HC-nya. Sekian dari Bu Yuan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.